saya terima nikahnya saudari Siti Indriani binti Izzat Sastra dengan mahar 3 gram emas dan uang sebesar Rp240.722 serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pernikahan kami sudah 1 bulan. 1 bulan, kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Lebih 1 bulan. Kurang lebih sekitar sudah 1 bulan. Lalu kemudian saya tadi coba berbincang-bincang dengan Teteh. Kemudian setelah berbincang-bincang kita memutuskan untuk membuat video kecil-kecilan. Siapa tahu kan buat jadi kenangan kita. Jadi tujuannya pembuatan video ini sebagai dokumentasi di awal-awal pernikahan kami. Insya Allah kalau panjang umur, Amin. 10 tahun akan datang kita bisa lihat video ini, lalu kemudian siapa tahu barangkali dengan video ini kita bisa tertawa bareng-bareng. Bareng-bareng, kemudian keharmonisan mungkin tumbuh kembali ternyata. Jadi Kan kalau udah 10 tahun kan biasanya kan godaan itu banyak gitu. Nah, kalau misalkan kita ada masalah, lihat video ini kan kita mungkin so sweet lagi gitu. Tapi yang jelas pembuatan video ini tujuannya sebenarnya untuk apa? Biar jadi kenangan aja sih, biar kita tahu awal-awal pernikahan kami kurang lebih seperti apa. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang ini ya. Pengalaman kita. Jadi di 1 bulan ini kami berdua akan mencoba berbagi cerita terkait alasan kenapa kemudian memutuskan menikah, lalu kemudian beberapa pengalaman atau problem-problem kecil yang terjadi di awal-awal pernikahan begitu. Sebenarnya tujuannya sih sebenarnya untuk dokumentasi, cuman kalau kemudian barangkali video kami berdua ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang ada di luar sana yang kemudian menginginkan untuk menikah ataupun keraguan untuk menikah, barangkali dengan video ini bisa jadi bermanfaat. Ya. Jadi mudah-mudahan lah. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan bercerita sedikit tentang pengalaman pernikahan kami yang masih seumur jagung kalau bahasa orang. Baru banget soalnya 1 bulan kan. Oke, langsung saja untuk kita akan bahas masalah pernikahan kami. Oke. Kenapa kemudian kami berdua memutuskan menikah? Kalau saya secara pribadi, kenapa kemudian memutuskan menikah? Sebenarnya alasannya sih lebih kepada karena memang keadaan yang menuntut untuk harus segera menikah. Saya termasuk orang yang dulunya berpikir ideal, rencana saya menikah itu di umur 29 ataupun itu sudah paling lama 29 atau paling cepat 28. Tapi kemudian saya berhadapan dengan realitas keadaan keluarga yang memang menuntut saya harus menikah sekarang, tidak ada tawar-menawar. Sebab memang karena ya itu lagi-lagi kembali masalah keluarga. Kemudian yang kedua, saya memutuskan untuk menikah. Saya sebenarnya sudah memikir berulang-ulang kali, akan tetapi ketemu jawabannya memang harus sudah menikah. Karena memang tuntutan pekerjaan saya juga yang memang saya rasa di beberapa sisi dan beberapa keadaan sepertinya saya butuh seorang pendamping yang dengan harapan saya, di samping alasan saya yang pertama tadi, dengan harapan saya bisa meringankan beban pikiran dan beban kerja saya. Artinya melihat ada orang yang bisa mensupport saya dari belakang, ada orang yang kemudian membackup saya dari belakang,
Ya pada dasarnya sih saya butuh supporter untuk mendukung saya di fase-fase hidup saya. Kalau saya sih itu alasan saya kenapa kemudian memutuskan untuk menikah. Kalau Teteh gimana? Jujur ya, saya pribadi memutuskan untuk menikah itu ya mungkin sesama perempuan mungkin tahu ya bahwa alasan memutuskan untuk menikah itu di usia, terutama di usia itu rata-rata kayak alasan semua wanita sih. Berarti kamu udah tua dong? Iya, ya tua. Jadi emang karena tuntutan usia gitu. Kemudian saya kan di keluarga yang banyak saudaranya dan kemudian kakak saya sudah menikah, adik saya sudah menikah bahkan di tahun 2017 itu adik saya sudah menikah. Nah, kemudian saya punya adik laki-laki. Nah, adik laki-laki saya juga ingin menikah. Sedangkan saya sebagai tetehnya itu belum menikah gitu. Dan kebetulan ada laki-laki yang ingin menikahi saya. Kenapa tidak gitu? Kenapa tidak gitu kan? Dari dorongan-dorongan keluarga, kemudian keadaan. Dan saya rasa ketika saya masih sendiri itu mungkin kalau teman-teman yang sekamar saya mungkin pada tahu ya bahwa saya itu halu orangnya. Jadi ngebayangin punya suami itu bakal kayak gini gitu. Nah, jadi ketika ada yang ingin menikahi saya, ya alhamdulillah gitu. Dan emang Allah itu menjawab banget. Jadi kita itu menikah bukan ketika kita ingin menikah, tapi emang Allah itu menjodohkan atau mendatangkan seorang laki-laki di saat yang tepat gitu. Oh, berarti aku datang di saat yang tepat gitu. Ya tepat karena ya tadi dorongan keluarga, kemudian Okay. adik saya kan juga mau menikah gitu ya. Tapi ya saya bilang ke dia, kalau mau menikah ya silahkan gitu. Saya itu tidak masalah dilangkahi adik itu untuk menikah gitu, tidak masalah menurut saya ya. Tapi kan pandangan orang-orang di luar sana ketika melihat saya masih sendiri dan adik-adik saya sudah menikah, itu kalau di kampung rasanya jelek sekali gitu. Kalau misalkan ada kakak, apalagi yang mau menikah itu adik laki-laki. Dan ketika adik laki-laki saya mau menikah, saya belum menikah, itu kayak sanksi sosial gitu di masyarakat. Kok wanita ini kenapa belum menikah padahal usianya udah segini, adiknya udah mau menikah gitu. Itu jadi beban banget gitu. Makanya saya itu selama sebelum menikah jarang banget di rumah, bahkan di rumah itu kadang-kadang gitu. Jadi nggak netep di rumah. Ketika di rumah langsung pergi ke tempat kerja, kemudian pulang ke rumah cuma bentar. Jadi jarang di rumah. Kenapa? Karena ya bukan menghindari sanksi sosial juga sih, maksudnya menenangkan pikiran lah ya. Oke. Gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kenapa memutuskan menikah dengan seseorang yang jaraknya begitu jauh gitu ya? Jujur sebenarnya memang berat gitu ketika mendapatkan pasangan yang jauh dari rumah, jauh beda pulau bahkan. Bentar. Ini sebelum lebih lanjut, jadi perlu diketahui bahwa kami itu menikah, tapi perbedaan jarak kami jauh banget. Misal saya tinggalnya tepatnya di Sulawesi Tengah, daerah Indonesia bagian tengah, sedangkan dia tempat tinggalnya ada di Pandeglang, di Kabupaten Pandeglang, provinsinya Banten, dan itu Indonesia bagian barat. Jadi jarak kami memang jauh sekali. Jadi dari bagian ujung. Nah, dari ibaratnya dari ujung barat ke timur. Gitu. Oke, lanjut. Memang berat memutuskan menikah dengan pasangan yang jaraknya jauh ya, terutama kita meyakinkan kedua orang tua. Siapa sih orang tua yang ingin gitu ya anaknya jauh dari orang tua gitu. Tapi ya saya berusaha menjelaskan gitu bahwa calon pasangan saya ini orang yang bertanggung jawab. Ya. Bukan ngalem ya. Jadi emang dilihatnya gitu yang bertanggung jawab. Kemudian saya yakin gitu menikah dengan dia ini
saya aman. Artinya apa? Aman dari ya mungkin ya aman gitu. Saya merasa aman aja gitu. Tapi Nyaman dan ini aman. teh, ini ada satu ceritanya. Jadi waktu setelah akad, jadi Kenapa? setelah akad itu bapak kamu cerita. Jadi kata bapak kamu, jadi bahwa bapak kamu itu bilang ke saya, ngomongnya kayak gini. Saya itu Van, saya itu Van ini. Saya itu anak-anak saya itu sebenarnya saya tidak rela begitu kalau memang harus berpisah jauh, apalagi perpisahan kali ini itu anak saya itu harus dibawa ke Sulawesi Tengah. Ini kan daerahnya jauh lumayan sekali, itu saya betul-betul tidak rela. Tapi entah kenapa begitu saya berhadapan dengan kau, saya yakin begitu, hati saya itu seakan-akan jadi rela begitu untuk melepas anak saya untuk melepas anak saya dibawa sama kamu gitu. Kemudian yang kedua juga bapak kamu bilang, soalnya bapak kamu itu senang karena kenapa aku itu pilihan kamu gitu. Jadi dia menghargai pilihan kamu. Akhirnya bapak kamu setuju kalau semisal kamu itu ikut aku Sulawesi. Iya, jadi ya nggak tahu ya, itu kan setelah akad kan Setelah aku belum ada di situ gitu. Iya, Jadi benar. nggak mendengar gitu perbincangan antara bapak dengan akang gitu. Jadi ya kayak gitu, kita meyakinkan kedua orang tua sih sebenarnya. Jadi ketika memutuskan, jangan sampai orang tua ini nggak ikhlas atau nggak ridho gitu. Karena bagaimanapun restu orang tua itu penting. Apalagi dalam pernikahan yang kita akan jalani seumur hidup ya dengan pasangan kita, restu orang tua itu penting. Betul. Iya, jadi ketika saya memutuskan untuk menikah dengan akang gitu, saya yakinkan dulu ke orang tua. Memang awalnya orang tua juga ya sedikit menyinggung gitu, kenapa harus sama orang jauh, kenapa enggak dengan orang sini aja gitu, dengan orang Pandeglang aja yang mungkin jaraknya dekat. Kemudian saya bilang, jauh dan dekat itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika saya menikah dengan orang dekat, tapi kalau Allah takdirkan dengan orang dekat itu saya akan jauh dengan orang tua, sama saja. Tapi kalau Allah mentakdirkan saya menikah dengan orang jauh dan Allah takdirkan saya dekat dengan orang tua, ya intinya takdir dari Allah itu ketetapan yang sudah pasti gitu. Baik dan buruknya akan istilahnya saya siap gitu, siap untuk menerima apapun yang akan terjadi di masa depan. Ketika memang jodoh saya ini misalkan menjauhkan saya dari orang tua, ya saya juga harus siap karena memang akang ini pilihan saya gitu. Tapi saya yakin akang itu bukan orang yang seperti itu, jelas ya dong. kan? Iya, jadi intinya yakinkan orang tua, kemudian keluarga, karena pernikahan itu tidak hanya dengan sendiri gitu, walaupun memang pasangan kita itu pilihan sendiri, tapi ya restu orang tua itu penting. Jadi pernikahan itu ya harus restu orang tua juga ya, komunikasi dengan orang tua, kemudian yakinkan pasangan kita kepada orang tua, bagaimana sifatnya, kemudian orangnya seperti apa, bertanggung jawab atau tidak gitu. Kalau saya kemudian kenapa berani menikah dengan seorang perempuan yang padahal tempat tinggalnya jauh, dan tentu konsekuensi dari menikahi perempuan dari tempat yang cukup jauh itu banyak. Pertama, satu yang jelas kita butuh dana yang lebih besar, bukan hanya pada saat pernikahan, tetapi juga otomatis kita kan paling minimal, idealnya kita itu harusnya pulang paling minimal itu ya setahun sekali, paling itu, atau setahun Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tentu kalau setiap tahun tentu juga akan butuh biaya, dan tentu saya sudah memikirkan hal ini. Kemudian yang kedua, jarak yang begitu jauh juga akan membuat komunikasi antara pihak keluarga saya dan mertua itu tidak akan intens sebagaimana orang-orang yang menikah dengan wanita atau perempuan jarak dekat.
Tetapi saya sudah memikirkan semuanya dan saya memang siap dengan konsekuensi tersebut, dan saya anggap itu adalah harga yang harus saya bayar. Harga yang harus saya bayar karena telah menikahi perempuan yang memang asalnya sangat jauh ya Teh. Nah, kemudian juga sebenarnya saya juga sudah diingatkan orang tua. Sudah diingatkan Pasti ya, orang orang tua tua, itu ya mengingatkan juga. sudah diingatkan orang tua. Kemudian sempat ditanya orang tua, kenapa sih memilih perempuan yang jauh, padahal kan di daerah Sulawesi Tengah sendiri perempuan kan banyak gitu. Iya. Sebenarnya gini, saya itu tipikal orang yang susah begitu beradaptasi dengan perempuan yang baru. Jadi dan saya juga, jadi kecuali memang ada hal-hal yang membuat saya ada semacam perantara yang membuat saya itu bisa berkomunikasi dengan perempuan. Dari sekian itu kemudian juga yang kedua, memang saya menganggap bahwa istri saya yang sekarang ini adalah pilihan yang terbaik tentunya, karena saya sebagai seorang muslim ada panduan yang saya ikuti dari ajaran-ajaran Rasulullah, dari ajaran-ajaran agama saya, yang kemudian inilah menjadi alasan kuat saya untuk memilih perempuan ini. Baik dari segi misal bahwa agama itu mengajarkan kepada kita untuk minimal mencari perempuan itu harus sekufu dengan kita. Dan saya lihat bahwa background kami itu betul-betul hampir sama persis, baik dari segi agamanya, kemudian baik dari segi nasabnya, kemudian baik dari segi kebiasaan, perilaku, dan saya rasa pun kita hampir sevisi gitu kan. Maksudnya kita punya pemikiran, punya visi sama-sama yang saya anggap kita itu hampir sama lah polanya. Akhirnya dengan alasan ini kemudian saya memilih betul-betul ingin menikahi perempuan ini, karena saya yakin dengan menikahi perempuan ini akan membuat visi atau misi dalam pernikahan saya itu bisa terrealisasi begitu, bisa dibantu, bisa disupport. Lagi-lagi kembali sih kepada tadi bahwa saya ingin ada sosok perempuan yang mensupport saya baik dalam hal apapun dan sekecil apapun itu, dan ya begitulah. Yang dirasakan setelah menikah, kalau saya secara pribadi, perasaan setelah menikah, pertama untuk saat ini saya pikir saya sangat gembira sekali. Gembira dalam artian begini, dulu niat awal saya menikah seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya adalah untuk mencari supporter dalam keseharian saya, dan alhamdulillah itu terjadi. Itu sangat-sangat terjadi, dan saya bersyukur sekali menikah dengan seorang perempuan yang memang dia menutupi celah-celah kekurangan saya dalam pekerjaan. Banyak sih sebenarnya, cuman hal-hal yang alhamdulillah membuat saya senang. Tapi sih kata orang-orang biasanya pernikahan di 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama itu masih di fase-fase serba senang katanya. Cuman ya saya rasa itu sih baru 1 bulan. Cuman yang jelas yang saya rasakan saat ini, saya senang sekali karena memang saya dapat support yang sangat luar biasa, terutama di aktivitas saya sehari-hari begitu. Kalau Teteh sendiri gimana? Perasaan setelah menikah ya tentunya bahagia ya kan ya, karena kita ada yang bimbing, kemudian contoh kecilnya sholat kita berjamaah ada yang imamin, gitu. Itu kan senang gitu kan. Jadi bahagia. Sama kayak Akang, kita saling menutupi kekurangan. Tentu saya juga banyak kekurangan gitu, tapi celah-celah kekurangan saya itu ditutupi sama Akang. Masa iya? Iya gitu. Jadi ya saling melengkapi, saling menutupi, saling support gitu ya.
terutama dalam kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin jauh dari, ya intinya masih banyak kekurangan lah ya, tapi saling ditutupi. Oh gitu. Ya. Senang karena ada yang menutupi. Ada yang menutupi. Ya kurang lebih seperti itulah. Kenapa? Bagaimana? Apa sih feeling atau yang kami rasakan setelah menikah? Ya saya pikir memang karena usia pernikahan kami masih muda sih. Masih muda. Jadi saya rasa memang masih di fase-fase senangnya kali ya. Senangnya kali. Ya udah. Ya mudah-mudahan, tapi ya mudah-mudahan senang terus gitu ya. Walaupun nanti ada badai, ada apa, tapi ya kita berdoanya semoga kita tetap istiqomah. Oke. Aku dulu ya Kang ya. Oke. Iya. Terutama Kang dalam kebiasaan mungkin ya. Kalau sebelum menikah kita itu masa bodoh gitu, mau makan, mau enggak, mau makan siang gitu, masa bodoh. Masa bodoh maksudnya? Kamu emang nggak pernah makan siang pas sebelum nikah? Ya makan, cuma kayak makan pagi di double ke siang gitu. Maksudnya? Jadi makan paginya enggak, makan siangnya ya. Jadi Berarti kamu makannya nanti siang-siang? Iya gitu. Pas siangnya gitu? Iya, karena emang nggak peduli gitu, nggak ada yang harus dipeduliin gitu. Nah kalau setelah menikah itu ada ya, gitu, ada rasa kewajiban, seperti kewajiban gitu, menyiapkan makanan pagi-pagi mungkin, kemudian ada tanggung jawab untuk bangun lebih pagi untuk menyiapkan itu apa namanya, sarapan, kemudian beres-beres gitu. Oh gitu. Karena ya yang tahu saya dari dulu itu tahu saya orangnya seperti apa gitu, dan kemudian setelah menikah kebiasaan saya yang dulu itu berubah drastis setelah menikah. Yang saya rasakan, dan semoga tetap istiqomah gitu dalam kebiasaan saya yang setelah menikah itu. Oh gitu. Berarti yang kamu rasa berbeda cuma itu doang memang? Banyak kan sebenarnya, cuma kan Oh ya kita udah. mau ceritakan. Ya. Itu Ya, biar paling- jadi kromatisan kita lah. Saya mau. Kalau saya sih kebiasaan yang berbeda sekali dari sebelum dan sesudah menikah itu, kalau saya sih masalah uang sih sebenarnya. Yang saya rasa. Karena begini. Jadi ini perlu jadi pelajaran nih bagi teman-teman yang kemudian bakal menikah. Ini harus diingat, terutama laki-laki asli. Saya Dulu bolos kan? enggak sih. Dulu sebelum saya menikah, saya itu tipikal orang yang maksud saya keuangan saya kan dari hasil kerja saya bisa menikmati semuanya begitu. Tentu uang itu semuanya saya pegang. Dan memang sih dulu saya sebelum menikah agak boros sih, kalau menurut saya sih agak boros, karena apa hobi saya selalu saya turuti. Misal hobi saya itu salah satunya misal suka ngecamp ini Hiking. ya kayak hiking, tapi bukan ngecamp yang kayak, maksudnya saya cuma hanya sekedar hobi aja sih. Jadi saya itu suka beli barang-barang kayak mulai dari tenda, mulai beli sepatu, pokoknya peralatan-peralatan ngecamp lah, itu semuanya hampir saya beli. Kemudian di futsal saya juga hobi, kadang suka beli sepatu, beli baju. Kemudian hobi-hobi yang lain, kayak misal ini nih, salah satunya hobi saya yang yaitu pelihara ikan. Ini kemarin dibeli setelah saya mencoba mendiskusikan panjang kali lebar kepada istri, akhirnya dia setuju dan alhamdulillah kebeli. Walaupun yang kecil ya. Jadi sebelum menikah itu keuangan memang sepenuhnya ada di saya begitu. Tapi setelah menikah kemudian tentu ini setiap orang berbeda-beda ya. Tapi setelah menikah memang saya sepenuhnya menyerahkan pengelolaan keuangan, pengeluaran keluarga itu di istri saya. Karena saya akui saya memang agak cenderung teledor kalau masalah keuangan, karena memang saya kurang teliti orangnya, dan bahkan tidak bisa menakar keuangan ini yang saya alhamdulillah jadinya kita putuskan bersama, yang megang semua keuangan saya itu adalah si Teteh. Jadi setelah menikah ini rupanya
ketika membeli sesuatu itu uniknya kita harus diskusi dulu. Ini yang luar biasa. Jadi kita diskusi dulu, kemudian buat perhitungan, buat reng-rengan, kira-kira dalam 1 bulan ke depan kita bisa nggak nih survive, bisa nggak ini bertahan. Kemudian setelah itu kalau kita kalkulasi lagi, kemudian bisa bertahan, alhamdulillah akhirnya kita putuskan untuk membeli. Termasuk soal ikan ini kemarin ini yang di belakang saya ini. Jadi kita hitung itu cukup ya Teh. Cukup. Kemudian bahkan untuk hobi, kayak dulu hobi saya termasuk salah satu orang yang hobi nongkrong. Orang yang hobi nongkrong, kemudian suka jajan ya Teh. Suka jajan. Suka jajan. Sekarang itu jajan kami itu betul-betul diperhitungkan dengan matang. Kalau dulu mah saya habis uang ya udah habis. Kalau sekarang mah enggak. Kita betul-betul lebih berpikir untuk pengeluaran itu, kita lebih berpikir-pikir dulu, mengkalkulasi lebih dalam lagi apakah memang uangnya cukup atau tidak. Jadi memang setelah menikah itu sih perubahan yang menurut saya. Jadi buat teman-teman yang seandainya mau menikah, saya pikir ini menjadi salah satu faktor utama juga ya Teh. Iya. Dalam manajemen keluarga. Rupanya masalah keuangan ini adalah salah satu hal yang sangat urgent untuk kemudian dikomunikasikan sebelum menikah, atau kalau orang-orang biasanya bilang perjanjian pranikah ya. Perjanjian pranikah. Saya pikir ini juga harus didiskusikan lebih awal, karena memang salah satu yang hal yang sangat vital dalam berkeluarga itu adalah masalah keuangan. Jadi saya pikir ini juga harus didiskusikan terlebih dahulu. Nah, alhamdulillahnya sekarang itu jadi saya memang sudah tidak seboros sebelum menikah, karena memang setiap segala pengeluaran kita akan membuat kalkulasi. Jadi ya kurang lebih kalau mau beli sesuatu kita jadinya mikir-mikir. Ya itulah kurang lebih itu yang saya rasakan setelah menikah. Tapi intinya diskusi Kang ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti ada diskusi dulu gitu. Jadi nggak semena-mena. Betul. Lagi-lagi segala hal yang memang butuh kita putuskan bersama, kita selalu diskusi. Saya juga dengan Teteh mah kadang-kadang kita misal mau melakukan A misalnya, kita lagi-lagi selalu memikirkan kira-kira ini yang banyak mafsadahnya, banyak kerugiannya enggak, atau jadi kita lebih memilih. Kadang-kadang misal dibuat 2 pilihan antara memutuskan A atau B, kita selalu mengeluarkan unek-unek biasanya ini kayaknya jangan deh, soalnya kalau kayak gini nanti ntar kayak gini. Jadi kurang lebih kayak gitu, dan alhamdulillah kita selalu terbuka ya untuk saat ini, terbuka diskusi untuk memutuskan sesuatu. Bahkan terakhir ini yang kemarin kita memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Pindah tempat tinggal dari yang lama ke tempat tinggal yang baru. Itu kita diskusinya lama banget dan alot. Soalnya si Tetehnya mah maunya bertahan di tempat lama, sedangkan saya maunya pindah di tempat baru. Iya, karena ketidaknyamanan. Iya. Kemudian aku ngejelasin bahwa sebenarnya sih ini bukan adu power, enggak, sama sekali enggak, tapi kita lebih kepada adu logika. Kemudian Teteh nyampain unek-uneknya, aku juga nyampain unek-unek. Kemudian setelah perdebatan yang cukup lama, hampir setengah jam, gila, kita diskusi cuman antara pindah atau enggak aja setengah jaman ya, setengah jam. Kemudian diskusi kan, akhirnya setelah berbagai macam diskusi kita ketemu di satu titik hingga akhirnya memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Jadi kurang lebih kayak gitu. Contoh ya, dalam memutuskan tempat tinggal ini yang kita diskusin, gimana Kang tempat jemurannya bisa atau enggak kayak Iya, gitu. sampai hal-hal yang kecil itu kita pikirkan. Bahkan pokoknya banyak lah. Iya. Ya kurang lebih intinya sih menikah itu salah satu hal penting itu. Kalau aku sih harapan ke depan, mudah-mudahan pernikahan kami tetap berjalan seperti biasa, dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya
harapan saya mudah-mudahan si Teteh mah selalu jadi supporter saya yang baik dalam setiap keseharian saya. Kemudian yang terakhir yang paling saya harapkan adalah kedepannya mudah-mudahan kami berdua segera jadi orang kaya. Amin. Karena kalau kita miskin, Karena kalau miskin, hobi saya semuanya terhambat. Hobi saya semuanya terhambat. ya, enggak gitu Jadi juga sih yang maksudnya, paling penting ya. visi saya sih jadi kaya, weh. Tapi nggak gitu juga Kang maksudnya. Iya. Nah, kalau kamu gimana? Ya harapannya semoga tetap istiqomah sih Kang ya. Amin. Dalam melengkapi, kemudian Amin. menutupi kekurangan, semoga kita itu tetap istiqomah. Terutama dalam mengingatkan gitu Kang ya. Saya yang salah diingatkan gitu, semoga tetap. Oke, siap. Iya. Dan untuk harapannya ya semoga bahagia dan ketika ada masalah kita hadapi berdua. Oke, Gitu ya. siap. Ya, itu saja harapannya. Kemudian terakhir nih, bagi teman-teman di rumah, insya Allah kita akan intens membuat video yang seperti ini setiap bulannya. Setiap bulannya kita akan berbagi cerita. Kalaupun ada teman-teman yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin menyampaikan unek-uneknya kepada kami, insya Allah kan kita jawab atau mau request nih tentang problem rumah tangga yang kecil-kecil seperti apa. Mau di request bisa, nanti kita akan bahas di video bulan depan. Jangan lupa Like. komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.